soal Jurkam itu memang sudah ditunjuk ya? Ya, kalau Anda Jurkam, ditunjuk ya? ya Jurkam ya karena ya kan normal-normal aja ya. Iya. Kita artinya Apa kita maksudnya ada spesifik pembagian wilayah khusus misalnya enggak sih itu saya lebih disorot dari sisi usia. Mungkin untuk mewakili Generasi kamu harus muda. menarasikan secara millennials kepada sasaran sasaran pemuda gitu kira-kira. Mas Ipin, ada kesan bahwa di apa istilahnya itu hiruk pikuk soal majunya Gibran ini kan ada kesan seolah stereotip negatif untuk anak muda itu. Apakah itu misalnya membuat Caipin misalnya satu sebagai kepala daerah yang relatif masih muda, terus usianya juga memang masih muda dan di partai yang besar juga gitu. Artinya itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri buat Caipin misalnya ketika Gibran maju jadi cawapres. Ya ini terlepas dari fenomena yang ada, tapi saya tuh selalu teringat perkataan Tan Malaka bahwa idealisme adalah Kemewahan terakhir yang yang dimiliki anak dimiliki oleh muda. anak muda. Dan kemudian eh, bahwa berpolitik itu harus dengan keyakinan, bukan kemudian dengan jaminan atau kenyamanan. Ini maksudnya Enggak ya. Kalau saya kalau saya yang namanya berpolitik ya kamu harus yakin dengan jalan yang kamu tempuh. Artinya kalau kemudian di kanan kiri ada sesuatu dan sebagainya ya kita berusaha untuk karena menurutku sesuatu yang kemudian apa ya? Oh, hari ini aku ambek Gustakim aja soalnya kita nih bari bayaran gitu. Terus besok aku sama Mas Yogi. Jadi orang nanti ngerasanya bahwa oh ternyata kayak begitu itu dibenarkan ya. Oh Dalam kayak politik. begitu ya dalam politik itu sudah biasa bicara aja. sikap, Gitu. sudah bicara bagaimana konsistensi sikap. karena itu tadi Mas, sepertinya Caipin ini kan Malakais dia. Idealisme adalah kemewahan terakhir dimiliki anak muda. Menarik. Harusnya seperti itu. Artinya yang sebelah nggak punya idealisme seperti itu Mas. Ya Sebelah itu maksudnya studio belakang. Biar jelas dulu biar. Wah, anak muda yang lain maksudnya. Mungkin lebih idealis mereka gitu dibanding saya. Gini, saya tuh baca profil, saya mengikuti juga perkembangan berita Ca Ipin lah ya. Saya Emang ada beritanya penasaran. Oh ada. Saya itu penasarannya begini. Ketika memutuskan masuk ke dalam politik, ini kan soal komitmen. Kedua pasti membangun kesepakatan. Gak mungkin enggak kan dengan partai politik. Gak mungkin juga partai politik. Oke asal nunjuk tapi tidak ada komitmen. Nah, kok boleh cerita nggak waktu itu awalnya apa komitmennya? Ada yang datang dari pribadi, individu, ada yang memang tegak lurus, ya kan? Konstitusi negara itu kan mediumnya adalah partai politik. Kalau kita percaya bahwa partai politik adalah bagian dari produk undang-undang. Nah, boleh cerita nggak waktu itu apa sih poin-poinnya yang Yang disepakati. Anda sepakati dan kemudian saya tidak bergantung kepada itu, tapi saya punya prinsip pribadi. Ya kalau saya satu bahwa saya pengen dikenal orang berwarna tertentu, tidak kemudian kemana-mana bilang aku warnanya juga ini loh, aku juga ini loh, juga ini loh. Tapi saya berusaha bergaul, berkolaborasi dengan yang lain. Itu prinsip. Jadi harus jelas rumahnya di mana, ya. Tapi kemudian kamu berteman dengan siapapun, itu satu. Terus kemudian di dalam politik, saya sebagai anak muda cuman bilang ke siapapun, bahkan ketika kita menyusun RPJMD, RKPD, visi misi, saya bilang saya itu hanya bagian kecil dari perjalanan bangsa Indonesia ini. Dan bangsa Indonesia ini sejak lahir sudah punya cita-cita. Jadi terlalu kecil Ipin itu kalau punya cita-cita pribadi terus kemudian untuk bisa merubah satu daerahnya. Makanya saya selalu kembalikan, ya sudah apa yang kita lakukan di daerah itu sesuai dengan cita-cita abadi bangsa kita. Apa itu ya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia termasuk juga melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Artinya Indonesia ingin inklusif, Indonesia ingin maju ekonomi rakyatnya, Indonesia ingin sumber daya manusianya Sepertinya unggul. zaman SMP SMA suka dapat kalau pacaran suka dapat enggak tugas baca UUD 45. Jadi Hafal lah. terus kalau pramuka kan nggak boleh pakai teks. Nah, ya. Tapi pakai prompter. Makanya hafal ya. Dan kalau ada yang tanya, terus bagaimana kalau partai punya kepentingan yang berbeda dengan kepentingan rakyat? Itu poin saya tadi. Ya tentu. Saya contoh ini, test case. Saya dihadapkan pada tiba-tiba ada tambang emas 12.000 hektar, tiba-tiba nongol izinnya di Trenggalek. Yang which is waktu itu kita lihat sesuai tata ruang juga enggak, kemudian sosiologis masyarakat juga menolak dan saya juga pribadi menolak. Dan yang saya lakukan pertama kali adalah saya melakukan klarifikasi apakah ada orang partai yang terlibat
Dan waktu itu saya ketemu Pak Sekjen kalau ada yang terlibat, saya yang ngapunten, lebih baik saya berhenti jadi kepala daerah, lebih baik saya berhenti dari partai dan saya ikut gelombang massa untuk menolak ini. Dan itu terucap ya ke Sekjen ya, sebagai perwakilan partai. Dan kemudian besoknya Pak Sekjen sudah lindungi masyarakat, pesan ibu sudah, Mas Ipin kokoh tolak. Jadi artinya kalau sekarang terus kemudian ada yang tanya, gimana kamu sebagai ketua sebagai petugas partai gitu. Ya saya merasa terhormat gitu karena selama ini saya merasa selalu diedukasi partai pada hal-hal yang masih berpijak pada kepentingan rakyat. Untuk kepentingan rakyat itu ya. Coba kalau partainya usil gitu mungkin, loh kenapa kamu tolak? Nggak bisa dibicarakan dulu gitu. Kok yo minta-minta saham atau apa gitu kan. Mungkin kalau kayak begitu mungkin ya. Kalau dulu ada papa minta saham, ini ada anak muda minta saham. Gitu.